Stellar Transformations, episode 102. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Merasakan sedikit saja dari kekuatannya, Qin Yu bukanlah orang bodoh. Dunia-dunia yang pernah ia tinggali, baik benua Qianlong maupun dunia Xiuyao bawah laut, semuanya adalah dunia yang kejam yang anggotanya selalu saling berkomplot. Jadi, wajar saja jika ia bisa memahami satu hal, yaitu, pemuda berjubah putih yang tersenyum dan tampak sangat ramah ini kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. "Oh, kamu tampaknya takut," kata Zhou Xian sambil tersenyum. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zhou Xian ini? Saat ini Qin Yu sangat gugup. Sejak Lier meninggalkan ruang setelah mengatakan begitu banyak hal kepadanya, ia telah bertekad dalam hatinya karena ada keyakinan yang paling teguh di lubuk hatinya. Karena itu, dia tidak ingin mati sekarang. Dan dia juga tidak boleh mati sekarang. Tak seorang pun bisa merebut kesempatannya untuk bersama Lier, tak seorang pun. Takut? Tidak, aku hanya penasaran. Bukankah tadi kau bilang aku sama sekali tidak mengerti keberadaanmu dan aku seperti semut dibandingkan denganmu? Kenapa kau masih ingin membuatku mengerti kekuatanmu? Mungkinkah kau ingin sia-sia mencoba membuat semut mengerti kekuatan manusia? Tanya Qin Yu dengan ekspresi agak ragu. Haha, Zhou Xian terkekeh beberapa kali. Benar, sangat sulit bagimu untuk memahami keberadaan dan kekuatanku juga, jadi kukatakan, aku akan menunjukkan puncak gunung es yang merupakan kekuatanku. Benar, puncak gunung es, hanya sedikit, kurang dari 1/1000 atau bahkan 1/1000 kekuatanku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena Biao Mei sudah bilang aku tidak bisa membunuh teman baiknya ini, kan? Zhou Xian melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya tertuju pada pepohonan kayu putih yang menghiasi jalan di kedua sisi jalan. Dengan satu gerakan kaki, ia dengan cepat mendekati sebuah pohon yang berjarak 100 meter, lalu dengan lembut mematahkan salah satu dahannya. Qin Yu menatap Zhou Xian dengan ragu, menunggu untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Dia tidak lari karena dia tahu bahwa jika Zhou Xian ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Haha, ayo kita gunakan ranting ini sebagai senjata. Zhou Xian mengelus ranting kecil itu dengan lembut. Daun-daunnya langsung berguguran, hanya menyisakan ranting kosong di tangannya yang panjangnya 1 meter dan selebar jari. Saraf Qin Yu menjadi tegang dalam sekejap mata. Yang paling aneh adalah semua orang di jalan tampaknya tidak menyadari kecepatan Zhou Xian yang luar biasa, yang memungkinkannya berjalan 100 meter dalam satu langkah. Mereka tetap berperilaku seperti biasa, para pembeli masih membeli barang dan para pedagang masih berteriak-teriak dengan antusias. Cabang, Qin Yu sedikit menyipitkan matanya. Jangan khawatir, Qin Yu. Aku tidak akan terlalu keras. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan melemahkan seranganku. Lagi pula, ruang ini terlalu rapuh. Baiklah, sekarang ambillah pedang energi dariku. Zhou Xian menjentikkan ranting itu sambil tersenyum. Tangan kanannya sedikit terayun ke bawah. Karena dahan itu elastis, ia membengkok ke bawah. Ketika ia kembali, riak biru tiba-tiba muncul. Riak biru itu panjangnya sama dengan lebar jalan. Kecepatan terbangnya sama sekali tidak cepat, sebanding dengan kecepatan angin. Tentu saja, di mata Qin Yu, riak itu tidak cepat. Bagi manusia biasa, riak itu sangat cepat. Dimanapun riak biru itu lewat, pohon-pohon kayu putih langsung ditebang, lalu tumbang dengan suara keras. Kios-kios pedagang kaki lima juga dipotong melintang. Intinya, semua yang melintasi bidang datar yang tingginya kurang dari 1 meter dari tanah dipotong melintang. Tentu saja, manusia juga termasuk. Pohon tempat Zhou Xian mematahkan cabang itu berjarak 100 meter dari Qin Yu. Ada beberapa ratus manusia dalam jarak 100 meter ini. Semua manusia ini, termasuk anak-anak, tingginya lebih dari 1 meter sehingga mereka terpotong menjadi 2. Tubuh-tubuh terbelah 2, darah menyembur keluar. Perut manusia terbelah, organ-organ dalam seperti usus berhamburan keluar. Manusia bahkan tak mampu bereaksi karena, bagaimanapun juga, kecepatan riak biru itu sama cepatnya dengan kecepatan angin. Reaksi Qin Yu memang sangat cepat. Dia melihat adegan ini dengan jelas. Berhenti, ia hanya punya cukup waktu untuk berteriak keras. Bersamaan dengan itu, energi inti planet di dantiannya, inti matahari, ditarik sepenuhnya. Energi yang berkobar itu membentuk layar pelindung dalam sekejap mata. Riak biru ini berbentuk seperti bilah sabit.
Tampaknya seperti benda padat. Meskipun layar pelindung yang dibuat Qin Yu hanya dapat menutupi separuh lebar jalan dalam waktu singkat dan hanya sebagian riak yang terhalang secara langsung, sisa riak yang tidak terhalang tetap berhenti terbang. Riak biru itu memang benda padat. Oh, lumayan juga. Kau bisa dibilang cukup hebat di antara manusia. Matanya berbinar, Zhou Xian berkata sambil tersenyum, sayang sekali kau masih terlalu lemah. Ah. Baru sekarang kerumunan besar di belakang Qin Yu bereaksi sepenuhnya. Melihat ratusan tubuh manusia terbelah dua, darah yang mengalir, dan organ-organ dalamnya yang terbuka, sebagian besar orang ini membiru dan mulai muntah. Iblis, iblis! Seseorang langsung berteriak ketakutan. Seorang cendekiawan bahkan begitu ketakutan hingga ia jatuh ke tanah. Menatap Zhou Xian yang tersenyum, ia menunjuknya dengan jarinya yang gemetar, kau membunuh orang, kau membantai. Iblis, surga akan menghukummu. Jeritan melengking yang memilukan terdengar. Menghadapi kengerian kematian, sebagian besar orang di lokasi kejadian mulai berteriak. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Ibu dari anak laki-laki pemakan tanghulu itu berkata dengan penuh terima kasih kepada Qin Yu. Sekarang semua orang menyadari bahwa ia menghalangi riak biru itu. Kalian semua cepat lari. Qin Yu merasakan energi inti matahari mengalir deras seperti kebocoran. Riak biru itu terlalu kuat sehingga energinya sendiri terkuras terlalu cepat. Tidak, Kak, aku tidak akan lari. Aku ingin menghajar orang jahat. Bocah pemakan tanghulu itu melotot marah ke arah Zhou Xian dengan mata terbelalak. Namun, pada saat ini, sebuah siluet melesat ke arah tempat ini dengan sangat cepat dari kejauhan. Energi pedang yang begitu dahsyat, pastilah seorang ahli Xiantian tingkat puncak. Seorang lelaki tua berwajah muram berlari dengan kecepatan tinggi dari bagian jalan di belakang Qin Yu. Tubuhnya sangat cepat dan wajahnya saat ini dipenuhi amarah. Anak muda, kau memang jenius setelah mencapai puncak level Xiantian di usia semuda ini, tapi tindakanmu agak terlalu brutal. Meskipun aku harus berlatih 100 tahun untuk mencapai level Xiantian akhir, aku akan melawanmu habis-habisan. Pria tua muram ini berteriak dengan marah. Zhou Xian terkejut, puncak level Xiantian. Kau bicara tentang aku, anak muda, jangan bunuh orang sesuka hati dengan kekuatan bela dirimu. Apa gurumu tidak pernah mengajarkanmu bahwa moralitas bela diri adalah hal pertama yang harus dipelajari dalam seni bela diri? Tak lama kemudian, beberapa suara angin terdengar. Beberapa ahli Xiantian datang berbondong-bondong. Sungguh menggelikan, Zhou Xian menatap para ahli Xiantian itu dengan senyum acuh tak acuh. Tak lama kemudian, ia menatap Qin Yu. Ekspresi takjub tiba-tiba muncul di wajahnya, level tubuh fisikmu ternyata lebih tinggi daripada energimu. Energimu hampir habis, tapi tubuhmu masih bisa melawan. Serangan Zhou Xian barusan pasti bisa membunuh para ahli tingkat daceng. Energi inti surya yang ditarik Qin Yu hanya mampu menahannya secara langsung untuk sementara waktu. Siapa sangka tubuh fisiknya masih bisa menahannya setelah itu. Selama sesi pelatihan Qin Yu sebelumnya di Lei Mountain House, hampir 90% titik cahaya hijau misterius dari meteorik tir menyatu dengan tubuhnya sehingga tubuhnya berubah hingga tingkat yang mengerikan. Kalian semua cepat lari. Qin Yu menoleh dan berkata dengan susah payah kepada orang-orang yang menonton di sekitarnya, seluruh wajahnya sangat merah. Meskipun telah menyaksikan begitu banyak orang terbunuh, banyak orang pemberani masih menonton di sekitarnya. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda seperti Zhou Xian berani membantai semua orang di jalan. Jangan khawatir, anak muda. Sekalipun dia ahli Xiantian tingkat puncak, bagaimana mungkin kita takut padanya? Kalau kita, 3 dewa Guis Hui, bergabung, tidak akan sulit mengalahkannya, kata lelaki tua muram itu. Ada 2 lelaki tua lain di sampingnya. Qin Yu akan menjadi gila. Ahli puncak Xiantian, energi pedang. Apakah riak itu benar-benar energi pedang? Bahkan energi inti surya yang ia tarik pun dengan mudah dikalahkan olehnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat saat ini, ia pasti takkan mampu menahannya. Bahkan Xiu Zenis tingkat daceng mungkin akan dibunuh oleh ahli ini, apalagi mereka yang berada di level Xiantian puncak. Jangan takut, Kak, kita banyak, kita pasti bisa mengalahkan si jahat. Anak kecil pemakan tanghulu itu belum pergi. Ibunya juga menatap tajam Zhou Xian di satu sisi. Cepat lari. Qin Yu merasa tubuhnya akan segera mustahil untuk melawan. Sebenarnya, meskipun tubuh fisiknya saat ini sebanding dengan ahli tingkat daceng, ia seharusnya tidak mampu melawan begitu lama. Penyebab sebenarnya adalah daya tahannya. Entah kenapa, tubuh Qin Yu kini pulih lebih dari 100 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan inti surya di tubuhnya pun pulih dengan cepat. Dia mampu bertahan begitu lama hanya berkat ketangguhannya itu.
Akhirnya, kekuatan ofensif yang terkandung dalam riak biru terkuras habis. Sebuah ledakan terdengar saat riak itu menghilang. Hanya ledakan ketika akhirnya menghilang yang membuat seluruh tubuh Qin Yu terpental. Ia memuntahkan seteguk besar darah ke tanah. Semua tulang dan ototnya terasa sangat sakit, seolah-olah akan hancur. Tubuhmu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada binatang suci setingkatmu. Puji Zhou Xian, tubuh Qin Yu memang sangat kuat, tidak hanya dalam hal ketangguhan, tetapi juga dalam hal ketahanan. Air mata meteorik bukanlah satu-satunya penyebabnya. Penyebab terpenting adalah titik-titik cahaya hijau dari air mata meteorik yang menyatu dengan tubuhnya setelah tidak dapat lagi menyerapnya untuk bertransformasi. Titik-titik cahaya hijau itu hanya dapat disimpan di kedalaman sel-sel tulang dan otot. Saat tubuh Qin Yu terluka, titik-titik cahaya hijau ini akan beraksi, tidak hanya membuat tubuhnya pulih dengan cepat tetapi juga mengisi ulang energinya dengan cepat. Sulit dipercaya bahwa titik-titik cahaya hijau itu tidak hanya dapat memulihkan tubuh, tetapi juga mengisi kembali inti surya dengan energi. Sungguh hal yang aneh. Kakak, bocah pemakan tanghulu itu segera memeluk Qin Yu dan menatapnya dengan mata besarnya. Ia tampak sangat khawatir dan air mata bahkan menggenang di matanya. Aku baik-baik saja. Xiao Yu, kamu dan ibumu cepat lari. Cepat, Qin Yu gelisah di dalam. Namun, saat ini, para ahli Xiantian itu semua berdiri di depannya, menatap Zhou Xian dengan marah. Anak muda, karena kau begitu kejam dan tak kenal ampun, kami, 3 Dewa Guizhui, tak bisa tinggal diam. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita bersatu untuk membunuh bocah brutal ini. Kata lelaki tua berwajah muram itu segera. Baik, Kak. Kedua lelaki tua lainnya langsung setuju dengannya. Senior, kami juga akan membantu kalian, kata 2 atau 3 ahli Xiantian lainnya. Orang tua yang muram itu berkata sambil mengangguk, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Saat para ahli ini hendak beraksi, Zhou Xian tampak menjadi agak tidak sabar. Sangat berisik, wajahnya berubah dingin. Kilatan petir menyambar matanya, menatap tajam ke arah beberapa ahli Xiantian itu. Seperti balon, semua ahli Xiantian itu meledak dengan keras. Darah dan daging berhamburan ke udara. Tulang-tulang yang hancur berserakan di tanah. Dalam sekejap mata, beberapa orang sudah mati. Zhou Xian, jangan menyerang orang biasa. Mereka tidak pantas diserang olehmu. Kau juga tidak seharusnya merendahkan diri untuk membunuh mereka. Qin Yu tampaknya telah pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Ketahanan yang luar biasa, seru Zhou Xian. Tapi kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepala, aduh, kau memang terlalu rakus. Apa yang membuatmu peduli pada siapa yang ingin kubunuh? Apa kau bisa peduli? Mungkin kau pikir kekuatanku begitu lemah karena jurus tadi tidak membunuhmu. Zhou Xian tiba-tiba mengangkat jari telunjuknya ke arah langit. Dia lalu tersenyum pada Qin Yu. Rasakan dengan sungguh-sungguh kekuatanku. Kiamat. Ketika ia baru saja selesai berbicara, jari telunjuknya yang diangkat ke atas bersinar dengan titik cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan melampaui matahari. Dalam sekejap, cahaya menyebar ke seluruh tempat pada saat yang sama. Tanpa suara, seluruh area tempat kota Guizhui berada hancur berkeping-keping seperti kaca. Tembok, pedagang asongan, pepohonan, manusia yang panik, udara, burung, sinar matahari, pada saat ini, semua yang ada di area seluas kota Guizhui hancur total. Qin Yu menatap anak kecil pemakan tanghulu itu. Anak laki-laki itu berada di pangkuan wanita muda itu, matanya yang besar dan murni masih menatap Qin Yu. Ia membuka mulutnya beberapa kali, seolah berteriak lagi, kakak. Bang, satu demi satu fragmen, ruang di sekitarnya berubah menjadi berbagai fragmen. Bahkan anak laki-laki kecil itu pun berada di salah satu fragmen, yang semuanya langsung tersapu ke dalam celah spasial yang bergejolak. Tidak, menatap anak kecil itu, Qin Yu berteriak putus asa dalam hatinya. Saat ini, baik dia maupun Zhou Xian berada di dalam celah spasial yang bergejolak. Kecuali beberapa aliran energi yang bergejolak dengan warna-warna kusam, hanya ada kegelapan yang luas di celah spasial ini. Zhou Xian berdiri di udara dalam ruang gelap. Turbulensi spasial sama sekali tidak membahayakannya. Dan Qin Yu ada di depannya. Jangan khawatir, aku sudah berjanji pada Biao Mei bahwa aku pasti tidak akan membunuhmu. Dengan perlindunganku, kau tidak akan mati dalam turbulensi spasial. Kalau tidak, Biao Mei akan menyalahkanku ketika dia tahu kau sudah mati, yang akan merepotkanku, kata Zhou Xian sambil tersenyum. Ekspresi Qin Yu sangat dingin. Dia masih memutar kembali ingatan bagaimana anak kecil itu menatapnya sebelum meninggal. Zhou Xian, kau telah membunuh begitu banyak orang, membantai seluruh kota Guizhui. Surga akan membalas dendam ini padamu. Hati Qin Yu dipenuhi kebencian.
Begitu ia teringat bagaimana bocah pemakan tanghulu itu menatapnya dengan mata besarnya sebelum mati, ia merasa ingin membunuh Zhou Xian. Surga. Zhou Xian tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat mengejek, Qin Yu, surga punya caranya sendiri. Kau hanya manusia biasa, bagaimana mungkin kau tahu jalan surga? Membunuh. Bahkan jika aku menghabisi semua orang di benua ini, surga tidak akan menghukumku sedikit pun. Haha, Qin Yu, kau harus ingat satu hal, aku lebih mengenal surga daripada dirimu. Ruang yang retak pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, retakan spasial seukuran kota Guizhui itu menghilang sepenuhnya. Qin Yu berdiri di udara, dan Zhou Xian juga berdiri di udara di depannya. Aku lebih mengenal surga daripada dirimu. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Qin Yu terkejut. Mungkinkah surga tidak akan menghukum kejahatan seperti pembantaian dan penghancuran sebuah kota sama sekali? Benarkah begitu? Zhou Xian menatap Qin Yu sambil tersenyum dengan ekspresi sok tahunya. Namun, saat ini Qin Yu merasa senyum Zhou Xian begitu menjijikkan. Ketika ia memikirkan ibu yang baik dan jujur itu, serta bocah lelaki polos bermata lebar yang ngiler melihat Tanghulu, ia semakin membenci Zhou Xian. Menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak hanya dengan lambaian tangan, apakah kau mengerti kekuatanku? Tanya Zhou Xian sambil tersenyum. Cukup, suara yang kuat, acuh tak acuh namun bernada marah, bergema di langit. Wajah Zhou Xian, yang tadi masih tersenyum, berubah warna. Dalam sekejap, ekspresi dan sikapnya tampak begitu ramah. Senang bertemu denganmu, Paman Lan. Kali ini sudah lama sekali sejak kau meninggalkan klan. Ayahku juga sangat merindukanmu. Sebelum aku datang ke sini, beliau bahkan telah mempercayakanku untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Zhou Xian tampak rendah hati dan sopan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Paman Lan telah muncul di langit entah dari mana. Ia mengamati lokasi asli kota Guizhui. Saat ini, hanya ada genangan air yang luas dan bahkan tak ada satu ubin pun yang terlihat di sana. Kota yang semula semarak telah lenyap begitu saja. Sungai Li, yang dulu mengalir melewati kota Guizhui, kini telah membanjiri lokasi bekas kota tersebut dengan airnya. Kota Guizhui telah hancur tetapi Paman Lan tidak marah sama sekali. Zhou Xian, kamu harus pulang sekarang, katanya dengan acuh tak acuh. Zhou Xian membungkuk, berkata, masalah yang Yifu perintahkan untuk kutangani sudah selesai, jadi aku harus kembali sekarang. Biao Mei pasti sangat bosan setelah kembali, jadi sebaiknya aku pergi dan menemaninya. Paman Lan, aku pamit. Kata Paman Lan sambil mengangguk. Zhou Xian membungkuk lalu melesat lurus ke angkasa. Sebuah lubang hitam muncul secara alami di angkasa. Ia langsung menembusnya dan menghilang. Xiao Yu, Paman Lan mendekati Qin Yu. Qin Yu mendongak menatapnya, Paman Lan, mungkinkah membunuh orang tak bersalah tanpa alasan bukanlah kejahatan? Zhou Xian membantai seluruh penduduk kota sesuka hatinya, mengapa surga tidak menghukumnya sama sekali? Paman Lan mengelus kepala Qin Yu dan berkata dengan tulus, Xiao Yu, surga jelas bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Itu juga bukan sesuatu yang bisa digambarkan sesuka hati oleh bocah nakal seperti Zhou Xian. Tapi, setidaknya menurut pendapatku saat ini, pembantaian memang bukan kejahatan. Paman Lan mendongak, menatap langit. Saat ini, Qin Yu merasa Paman Lan seolah menyatu dengan alam. Apa sebenarnya surga itu? Aku sudah merenungkannya selama bertahun-tahun, tapi aku masih belum tahu jawabannya. Namun, para senior dengan pengalaman tak terhitung di klanku menyimpulkan bahwa surga adalah hal yang paling kejam. Surga sama sekali tidak peduli apakah kau seorang pembunuh massal atau orang baik hati, apakah kau telah menolong puluhan juta orang atau membunuh puluhan juta dari mereka. Mungkin semuanya remeh di mata surga. Paman Lan tampaknya agak patah semangat. Yang terkuat bertahan hidup dalam seleksi alam. Kau akan membunuhku atau aku akan membunuhmu. Entah semua orang bersatu untuk mengepung dan membunuh satu orang atau satu orang membantai banyak orang, apapun yang terjadi, surga tidak peduli dengan hal-hal remeh seperti ini. Paman Lan sangat yakin, saat ini, ada sedikit kesan brutal di matanya. Jika surga peduli, akankah begitu banyak hal terjadi? Akankah aku berakhir dalam situasiku saat ini? Surga adalah hal yang paling kejam. Atau lebih tepatnya, surga tidak punya perasaan sama sekali. Raut wajah Paman Lan muram. Tiba-tiba ia tersenyum mengejek diri sendiri, mungkin. Surga memang punya perasaan, tapi, ia tak peduli sedikit pun tentang siapa dirimu, seberapa tinggi statusmu, dan seberapa dahsyat kekuatanmu, seperti manusia yang tak peduli dengan kematian seekor semut. Surga punya perasaan, hanya saja ia tak suka menggunakannya untuk berurusan dengan manusia. Paman Lan menatap Qin Yu, Xiao Yu,
apa kau masih ingat saat pertama kali bertemu denganmu, aku bilang, jangan mencintai Lier kalau kau tidak mau mati. Apa kau masih ingat? Ya, aku mau, kata Qin Yu sambil mengangguk. Paman Lan berkata sambil mendesah, awalnya kupikir begitu, tapi kemudian kupikir, beberapa hal tidak boleh dihalangi dengan paksa dan lebih baik mengikuti perasaan yang sebenarnya. Jadi, aku membantumu dengan menggunakan kekuatan sihirku agar anggota klanku yang lain tidak mungkin mengetahui hubungan antara kau dan Lier. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Dia tahu bahwa klan Paman Lan, Lier dan Zhou Xian memiliki beberapa kekuatan sihir dan Paman Lan pasti sangat kuat, cukup untuk membuat anggota klan lainnya tidak dapat mengetahui hubungan antara Lier dan dia. Tapi, meskipun aku bisa menyembunyikannya untuk sementara, aku tidak bisa menyembunyikannya seumur hidup. Karena kamu sudah jatuh cinta pada Lier, kamu harus menghadapi semuanya. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk menyerah, yang mana, kamu akan bisa hidup damai dan bahagia tanpa perlu mengkhawatirkan apapun, kata Paman Lan sambil tersenyum. Paman Lan, Qin Yu menggelengkan kepalanya pelan. Hidup damai dan bahagia, aku lebih baik mati daripada hidup seperti mayat berjalan. Karena Lier bisa menungguku, bagaimana mungkin aku takut pada masalah? Paman Lan, tahukah kau, satu-satunya tujuanku saat kecil adalah membantu ayahku dan mendapatkan persetujuannya. Ketika aku terjebak di level puncak Hautian tanpa mampu menembus level itu, aku berpikir, aku akan rela mati jika aku bisa mencapai level Xiantian melalui latihan dan membantu ayahku. Qin Yu seakan mengenang masa lalu. Saat itu, ayahnya adalah satu-satunya orang terpenting di hatinya, tetapi kini selain ayahnya, ada Lier juga. Aku sudah mencapai keinginan itu. Aku bahkan membunuh Xiang Yang, yang memungkinkan klan Qinku menyatukan dinasti Chu dan mendirikan dinasti Qin. Qin Yu bersemangat dan penuh semangat. Bisa dibilang hidupku sudah cukup baik. Beberapa orang menjalani hidup mereka dalam ketidaktahuan, tapi hidupku sudah cukup mulia sehingga aku tak peduli bahkan jika aku mati. Apakah masih ada yang bisa menghentikanku sekarang? Mata Paman Lan tampak sedikit gembira. Ayah saya pernah mengatakan beberapa patah kata yang tak akan pernah saya lupakan, lakukan saja apapun yang menurutmu benar. Putra-putra klan Qin tak gentar menghadapi apapun, bahkan kematian sekalipun. Saya tak akan takut pada apapun. Tak ada yang pantas saya takuti. Zhou Xian memang tangguh, tetapi itu hanya berlaku untuk saat ini. Saya akan berlatih dan berkembang. Suatu hari nanti, Lier dan saya akan bersama secara terbuka. Tak seorang pun akan bisa menghentikan saya. Ayah, ayah. Paman Lan bertepuk tangan dengan gembira, bagus sekali. Xiao Yu, sepertinya aku tak perlu banyak bicara. Aku sangat senang kau bisa berpikir begitu. Melihatmu, aku merasa seperti sedang melihat diriku di masa lalu. Hanya saja, kau lebih lemah daripada aku. Tapi keyakinanmu lebih teguh daripada keyakinanku. Disinilah kau lebih kuat daripada aku. Paman Lan menatap Qin Yu dengan lebih banyak penghargaan dan persetujuan di matanya. Ikuti kata hatimu. Kau hanya perlu ingat untuk tidak melakukan apapun yang nantinya akan kau sesali. Ini sudah cukup. Paman Lan menyemangati sambil menepuk bahu Qin Yu. Saat ini, hal yang paling membuat Qin Yu penasaran adalah Lier sebenarnya berasal dari klan mana dan tingkat kekuatan apa yang harus ia capai agar bisa bersama dengan Lier. Kedua hal inilah yang ingin segera diketahuinya. Paman Lan, bisakah kau memberitahuku kenapa aku akan mati jika anggota klanmu tahu bahwa Lier dan aku bersama? Tanya Qin Yu hati-hati. Paman Lan tersenyum. Xiao Yu, kau seharusnya tahu kekuatan Zhou Xian, kan? Bahkan di levelmu saat ini, apalagi Zhou Xian, kau sudah berhenti peduli dengan penampilan, karena penampilan bisa berubah. Qin Yu mengangguk tanda setuju. Paman Lan melanjutkan, Lier adalah gadis yang dipuja oleh para pemuda klan saya dan bahkan oleh para pemuda klan lain. Ini bukan hanya karena status dan aura keanggunannya. Yang terpenting, dia punya rahasia. Inilah alasan utama mengapa para pemuda dari berbagai klan mengejarnya. Sekarang Qin Yu mengerti, dia sudah memiliki terlalu banyak saingan. Karena itu, begitu hubunganmu dan Lier terbongkar, ayah Lier bahkan tak perlu bertindak karena para pesaing cinta itu pasti bisa membunuhmu berkali-kali. Kata Paman Lan bercanda. Qin Yu memaksakan senyum. Sepertinya memiliki terlalu banyak saingan cinta bukanlah hal yang baik. Apakah mereka semua setara dengan Zhou Xian? Tanyanya lagi. Paman Lan berkata sambil tersenyum, ada beberapa perbedaan kekuatan di antara para pesaing cinta itu, tetapi siapapun di antara mereka dapat membunuhmu dengan mudah, bahkan hanya dengan satu jari. Akhirnya Qin Yu sepenuhnya memahami kesenjangan antara dia dan mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Apakah kamu masih percaya diri? Paman Lan menatapnya sambil tersenyum.
Qin Yu tidak menjawab, tetapi sorot matanya mengatakan semuanya. Ekspresinya berubah serius. Paman Lan berkata, Lier sudah kembali ke klanku. Kali ini akan sangat sulit baginya untuk keluar. Aku juga harus kembali untuk membantunya. Kalau tidak, mengingat temperamen ayahnya, percuma saja baginya untuk melawan dengan mengancam akan bunuh diri. Aku tidak bisa menjanjikan banyak padamu. Aku hanya bisa berjanji bahwa Lier tidak akan dijodohkan dengan siapapun. Dia akan menunggumu. Terima kasih, kata Qin Yu penuh rasa terima kasih. Dilihat dari apa yang didengarnya saat Lier dan Zhou Xian berbicara satu sama lain, jelas Paman Lan cukup kuat untuk melawan ayah Lier secara langsung. Dengan kehadiran Paman Lan, Lier akan jauh lebih mudah. Jangan khawatir, klanku abadi, 100 juta tahun bagaikan jentikan jari bagi kami. Tapi kau tidak boleh santai. Paman Lan menepuk bahu Qin Yu dan berkata, tenang saja, Paman Lan. Hati Qin Yu dipenuhi keyakinan. Paman Lan, tingkat kultivasi apa yang harus kucapai agar bisa pergi mencari Lier di klanmu? Golden Immortal, Mystic Immortal, tanya Qin Yu hati-hati. Paman Lan terkejut lalu segera berkata menghibur, jangan khawatir. Saat kau mencapai alam Niyang, kau akan tahu tingkat kekuatan apa yang harus kau capai untuk bisa pergi dan mencari Lier. Alam Niyang. Qin Yu terkejut. Paman Lan memang agak terlalu menakutkan. Dia hanya membicarakan masalah alam Niyang kepada Lier dan tidak pernah memberitahu Paman Lan. Bagaimana mungkin Paman Lan tahu? Alam Niyang juga merupakan ujian bagimu. Jika kau bahkan tidak bisa melewatinya dan mendapatkan harta itu, lebih baik kau menyerah sejak dini, kata Paman Lan sambil tersenyum. Matanya berbinar, Qin Yu berkata, aku pasti tidak akan menyerah. Aku akan bergegas ke alam Niyang itu. Setelah kau mencapai bagian terdalam alam Niyang, kau akan tahu tingkat kekuatan apa yang harus kau capai untuk bisa pergi mencari Lier. Berusahalah sebaik mungkin untuk berlatih. Jika kau masuk ke sana dengan kekuatanmu saat ini, peluang keberhasilanmu akan terlalu rendah, kata Paman Lan sambil mendesah. Qin Yu mengangguk. Dia tentu tahu itu. Bahkan Kaisar Abadini yang meninggalkan pesan untuknya, yang mengatakan bahwa siapapun yang lebih lemah dari seorang Siuxianis tingkat Dacheng pasti akan mati jika mereka masuk ke sana. Ini jelas berarti bahwa kekuatan seorang Siuxianis tingkat Dacheng hanyalah ambang batas minimum, yang membuatnya mudah untuk membayangkan betapa berbahayanya bagian dalam alam Niyang. Aku harus pergi sekarang, Xiao Yu. Lier baru saja kembali. Mengingat temperamen ayahnya, dia pasti akan kesulitan selama periode singkat setelah kepulangannya. Sebelum pergi, aku punya hadiah untukmu. Paman Lan melambaikan lengan bajunya. Seberkas cahaya menyambar di udara. Seorang pria berjubah hitam yang menyeramkan kemudian muncul di hadapan mereka. Sikapnya yang mengesankan bahkan membuat Qin Yu merasakan sensasi ngeri. Siapa, senior ini, Paman Lan? Qin Yu menatap ragu ke arah pria berjubah hitam ini. Paman Lan tertawa terbahak-bahak, senior. Tidak, dia bukan orang hidup sama sekali. Ini boneka pedang abadi yang kubuat dari beberapa bahan. Boneka pedang abadi. Qin Yu tercengang. Paman Lan mengangguk dan berkata, benar. Ini seperti benda abadi. Kau juga bisa mempersonalisasinya dengan darah. Ambil saja boneka pedang abadi ini. Serangan maksimumnya setara dengan Golden Immortal level 9. Emas abadi tingkat 9. Hati Qin Yu tersentak. Kalau dia punya boneka pedang abadi ini, bukankah dia tiada tandingannya? Xiao Yu, serangan maksimum boneka pedang abadi ini sebanding dengan serangan maksimum seorang abadi emas level 9, tapi juga membutuhkan pasokan energi yang sangat mengejutkan. Energi. Aku punya rumah abadi Qin Yu. Ada cukup banyak batu suci elemental di sana. Qin Yu sangat gembira saat itu. Kau pikir semudah itu? Personalisasikan dulu dengan darah, baru kau akan lihat. Paman Lan tidak mengungkap faktanya. Qin Yu segera terbang ke depan dan mengubah boneka pedang abadi itu menjadi darah. Ketika setetes darah menetes ke atasnya, darah itu diserap dengan cepat seperti merkuri yang tumpah ke tanah. Dengan pikiran, ia menyedot boneka pedang abadi ke dalam tubuhnya. Kegunaan dasarnya tidak jauh berbeda dengan benda abadi. Saat boneka pedang abadi itu terhisap, Qin Yu benar-benar mengerti cara menggunakannya. Saat ini, wajahnya dipenuhi senyum paksa. Boneka pedang abadi ini memiliki formasi suci elemental pengganda. Formasi ini menyediakan energi untuk boneka pedang abadi, tetapi membutuhkan batu suci elemental dan batu suci elemental kelas atas. Meskipun Qin Yu memiliki Qin Yu Immortal Mansion, dia bahkan tidak memiliki sepotong batu suci unsur kelas atas. Xiao Yu, kata Paman Lan sambil tersenyum. Formasi suci elemental pengganda dari boneka pedang abadi ini memiliki 9 posisi.
Ketika kau memasukkan sepotong batu suci elemental kelas atas ke dalamnya, boneka itu hanya akan memiliki kekuatan abadi emas level 1. Jika kau memasukkan 2 batu suci elemental kelas atas ke dalamnya, boneka itu hanya akan memiliki kekuatan abadi emas level 2. Hanya ketika kau memasukkan 9 batu suci elemental ke dalamnya, boneka itu akan memiliki kekuatan abadi emas level 9. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Meskipun tak seorang pun tahu berapa ratus kali lipat kekuatan seorang dewa emas abadi level 9 dibandingkan dengan dewa emas abadi level 1, energi dari 9 keping batu suci unsur kualitas terbaik tampaknya hanya 9 kali lebih besar dari energi 1 keping. Formasi suci elemental yang berlipat ganda adalah alasan mengapa 9 buah batu suci elemental kualitas terbaik dapat membangkitkan kekuatan makhluk abadi emas level 9, sedangkan 1 buah hanya dapat membangkitkan kekuatan makhluk abadi level 1. Lagi pula, hanya 9 batu suci elemen berkualitas tinggi yang dapat membentuk formasi lengkap. Karena alasan inilah, serangan boneka paling kuat ketika 9 batu suci elemen berkualitas tinggi digunakan. Paman Lan, rumah abadi Qin Yu seluruhnya terbuat dari bongkahan besar biji suci elemental. Meskipun tempat-tempat seperti pegunungan buatan, gudang, dan sebagainya memiliki beberapa batu suci elemental, kebanyakan dari mereka adalah batu suci elemental kualitas rendah dan menengah. Bahkan yang kualitas tinggi pun sangat langka. Dan aku bahkan tidak punya satu pun batu suci elemental kualitas tinggi. Qin Yu sangat frustrasi. Batu suci unsur kelas atas sangatlah berharga. Batu ini sangat langka, bahkan di dunia abadi dan dunia iblis. Umumnya, bahkan para ahli abadi emas pun enggan menggunakannya begitu saja. Benar, rumah abadi Qin Yu itu terbuat dari biji suci elemental yang sangat bagus. Kalau kau hancurkan seluruhnya, kau bisa mengekstrak 20 hingga 30 keping batu suci elemental berkualitas tinggi, kata Paman Lan sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum paksa. Bisakah dia memiliki tekad untuk menghancurkan rumah abadi itu sepenuhnya? Rumah abadi Qin Yu berharga bukan hanya karena seluruhnya terbuat dari biji suci unsur, tetapi juga karena formasi pertahanan peninggalan Kaisar Abadi Niyang. Rumah abadi yang aman seperti itu sangatlah berharga. Ada cara lain. Esensi suci elemental bahkan lebih berharga daripada batu suci elemental kualitas terbaik. Sepotong esensi suci elemental setara dengan 100 buah batu suci elemental kualitas terbaik. Kau punya satu, kan? Tanya Paman Lan sambil tersenyum. Paman Lan, esensi suci unsur itu adalah inti dari rumah abadi Qin Yu. Jika aku menggunakannya, apalagi yang bisa kugunakan untuk mengendalikan rumah ini? Qin Yu sangat frustrasi dalam hati. Lagi pula, esensi suci unsur itu nilainya 100 kali lipat dari batu suci unsur kelas atas, tapi siapa yang mau menukarnya denganku? Di dunia fana, siapa yang bisa mengeluarkan 100 keping batu suci elemental kelas atas? Mungkin tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengeluarkan 1 keping pun, apalagi 100. Terlebih lagi, jika dia menggunakan saripati suci unsur, dia tidak akan memiliki apapun untuk mengendalikan Qin Yu Immortal Mansion. Haha, aku tidak akan bercanda denganmu lagi, kata Paman Lan sambil tersenyum. Tentu saja aku tahu kau tidak punya batu suci elemen kelas atas. Aku punya satu, hanya satu. Satu ini cukup untuk memberi boneka itu kekuatan seorang Golden Immortal level 1. Wajar saja, ketika energinya habis, boneka itu akan tak berdaya. Setelah berkata demikian, Paman Lan memberi Qin Yu sepotong batu suci unsur kualitas terbaik. Qin Yu langsung menerimanya. Memang hanya satu potong, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Paman Lan, berapa lama benda ini bisa digunakan? Tanya Qin Yu. Paman Lan berkata sambil tersenyum, boneka pedang abadi ini berisi seni pedang yang disebut seni pedang penghancur langit, yang totalnya memiliki 9 jurus. Setiap jurus membutuhkan jumlah energi yang berbeda. Jika kau mengeksekusi jurus ke-9, mungkin kau harus menghabiskan sekitar 80% energi batu suci elemental kelas atas ini hanya untuk melakukannya sekali. Sekarang Qin Yu mengerti, sepotong batu suci elemental kelas atas mungkin hanya memiliki energi yang cukup untuk bertarung. Setelah pertarungan, tanpa batu suci elemental kelas atas, dia tidak akan bisa menggunakan boneka pedang abadi meskipun memilikinya. Xiao Yu, ekspresi Paman Lan berubah serius. Dengan memberimu boneka pedang abadi, aku hanya berharap kau akan melangkah lebih jauh nanti. Dan hanya memberimu sepotong batu suci elemen berkualitas tinggi, aku harap kau tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan eksternal. Kau harus bergantung pada dirimu sendiri dalam segala hal. Boneka pedang abadi hanya bisa digunakan ketika kau tidak punya cara lain untuk melindungi hidupmu. Aku memang punya banyak batu suci elemental kelas atas, tapi aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi.
Kalau kuberikan, ini akan merugikanmu. Kalau kuberikan sekarang, itu bisa membuatmu mengamuk di antara para dewa emas. Tapi, apa yang akan kau andalkan untuk melawan orang-orang seperti Zhou Xian nanti? Menghadapi tatapan penuh harapan di mata Paman Lan, Qin Yu sepenuhnya memahami penderitaan Paman Lan. Paman Lan, aku tidak akan mengecewakanmu, katanya perlahan. Paman Lan tersenyum gembira, baiklah, aku pergi sekarang. Kalau aku di sini lebih lama lagi, Lier pasti akan kesulitan. Sebuah pintu hitam muncul di belakangnya, menuju ke kehampaan. Ia berjalan lurus menuju pintu hitam itu. Begitu sampai di pintu, ia menoleh dan menatap Qin Yu, Xiao Yu, jangan gagal memenuhi harapan Lier untukmu, dan juga harapanku. Ya, Qin Yu mengangguk penuh semangat. Dengan gembira, Paman Lan memasuki pintu hitam itu. Tak lama kemudian, lorong hitam itu menghilang. Paman Lan pun menghilang dari dunia ini seolah-olah ia tak pernah ada.